masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa hebat dalam hidup kita. Anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari Tuhan Kau penuhi setiap hidup kami dengan hadirat-Mu. Mari Kau penuhi mulut kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik sukacita dan sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu kami rindu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Putihku, mari penuhi setiap hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengar setiap suara-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari berikan kemuliaan yang paling dahsyat untuk Allah kita. Kami boleh merasakan kasih-Mu pagi ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh memenuhi tempat ini. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir penuhi kami Tuhan. Yesus, haleluya. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan. Oh, Yesus, Allah yang dahsyat. Mari Bapak Ibu kita mau bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan apapun yang Kau tahu tentang Dia. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Dia Allah yang layak terima puji, layak disembah, layak diagungkan, layak terima pujian kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang agung. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita rasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah segala puji, segala hormat layak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Dengan penuh kasih Ibu Gembala akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani di pagi hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir Tuhan.
Biarlah kami semua dipuaskan oleh kehadiran Engkau Tuhan. Dan kami boleh Tuhan disegarkan dan diteguhkan oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan ibadah pagi hari ini dari permulaan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa. Haleluya, amin. Amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya, berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya, saya percaya bahwa sukacita Tuhan boleh turun di tempat ini, amin. Amin, kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang layak terima pujian kita. Amin. Keselamatan dari Allah boleh turun untuk kita semua, anak-anak Tuhan. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiam di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Amin. Anak domba, satu suara menyatakan, oh, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk, amin. Kita mau naikkan pada Allah, oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah segala puji, segala hormat hanya layak bagi Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu, boleh tengok kanan kirimu. Ya, sebarkan senyum sukacita kita Bapak Ibu. Kita mau bangga memiliki Allah yang sungguh luar biasa baik dalam hidup kita, amin. Amin. Tiba saatnya kita mau berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Engkau. Semua karena kasih karunia-Mu yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami, mari Engkau kuduskan setiap tangan kami yang terulur Bapa. Biarlah kami boleh memberi dengan penuh hati yang mengasihi Engkau Tuhan, sehingga persembahan kami boleh layak di hadapan Engkau dan boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di bunga bumi ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami naikkan doa persembahan kami naikkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
sajengke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi atiku ayam tantram atiku ayam tantram kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajengke aku nderek Gusti sajengke aku nderek Gusti amin uripku tansah diberkahi katakan hatiku ayam tentrem amin hatiku ayam tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang mari katakan matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur katakan sajengke aku nderek Gusti sajengke aku nderek Gusti katakan dengan iman Bapakku Bu amin tansah diberkahi hatiku ayam tantram hatiku ayam tantram amin siapa Bapak Ibu matur nuwun katakan matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun haleluya kita boleh mengucapkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan karena kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita amin Bapak Ibu mari saya undang kita bangkit berdiri kembali untuk kita boleh masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu menerangi setiap jalan hidup kita. Hanya Dia Allah yang tahu, hanya Dia Allah yang sanggup untuk menopang setiap hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau selalu berjalan bersama dengan kami, untuk kami boleh melewati kehidupan kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jangkaku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan saat ku berjalan Tuhan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
setiap hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu katakan dengan kesungguhan hati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih, Engkaulah yang sanggup Tuhan memulihkan setiap hidup kami. Amin. Kami berserah, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hanya Engkaulah penolong kami. Setia. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lagu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Benar Bapa, hanya Engkaulah penolong yang setia dalam kehidupan ini. Hanya Engkaulah yang sanggup untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami menaikkan syukur untuk kebaikan-Mu dan untuk kuasa-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan akan menolong kami untuk mempertahankan iman kami di dalam Engkau sampai pada kesudahannya. Terima kasih untuk saat pagi hari ini di mana kami boleh datang dan boleh memuji nama Tuhan, memberkati semua hamba-Mu yang telah melayani pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan akan terus memakai hidup mereka lebih berkenan lagi dan boleh menjadi lebih berkat bagi semua orang yang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah ini dari pertengahan sampai selesainya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mau kuduskan, layakkan kami untuk menerima Tuhan makanan rohani yang daripada-Mu. Terima kasih, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya. Pada saat pagi hari ini kita masuk dalam minggu penantian ya turunnya Roh Kudus ya. Nah, oleh sebab itu mari kita akan bersama belajar dari firman Tuhan dengan judul menantikan janji Tuhan ya.
menantikan janji Tuhan. Nah, orang bilang janji itu ibarat hutang. Ya, hutang tidak hanya uang, tetapi janji itu artinya juga seorang yang berhutang. Janji itu hutang. Jadi kalau orang berjanji harusnya ditepati. Ya. Tetapi kita ini manusia yang lemah, seringkali belenjani janji gitu ya. Kita seringkali tidak menepati janji kita. Ada seorang yang bernama Don Marshall mengatakan, ingkar janji itu ibarat sebuah cangkir yang terjatuh dan pecah. Jadi janji itu seperti cangkir, lalu jatuh dan pecah. Dikatakan seperti itu. Seberapapun kita bisa memperbaikinya, dilem lagi, pasti akan terlihat kecacatannya. Artinya apa? Kalau kita janji, belenjani, akan membuat diri kita itu cacat di hadapan orang itu, ya kan? Jadi Pak ini tukang ngapusi. Kalau mungkin dia janji lagi, gak usah dirungok nih gitu ya. Jadi membuat orang itu cacat di hadapan orang lain. Ya. Oleh sebab itu hati-hati dengan janji ya. Karena kalau kita tidak bisa menepatinya, kita akan cacat di hadapan orang itu ya. Nah, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, bahkan sudah dinyatakan ya, janji-janji Tuhan itu selalu ditepati. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 di situ dituliskan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, Tuhan selalu menepati janjinya itu kan. Di dalam Mazmur pasal 12 ayat 7 dikatakan, Mazmur mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya. Jadi pemazmur itu menggambarkan janji Tuhan itu seperti perak yang dimurnikan, dibakar dalam api. Bahkan tidak hanya sekali dimurnikannya, tapi 7 kali. Jadi menunjukkan benar-benar kemurniannya, wis gitu ya, murni sekali, ya, perak yang asli gitu ya, murni gitu. Jadi pemazmur menggambarkan seperti itu. Artinya bahwa janji Tuhan itu sangat murni dan teruji, ya, pasti ditepati, ya. Dan kalau kita memang melihat di dalam Alkitab sampai saat ini pun, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan selalu menepati janjinya. Oleh sebab itu, sebagai manusia jangan suka berjanji, ya, karena gampang mengingkari. Yang kemudian jangan terlalu percaya dengan janji manusia lah, karena manusia itu lemah, gampang belenjani janji, ya. Kemudian yang ketiga, peganglah benar-benar janji Tuhan, ya, karena janji Tuhan itu pasti digenapi, ya. Makanya kita memegang benar-benar janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan lepaskan, ya, kalau kita lepaskan kita rugi, tidak untuk janji yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Nah, di dalam Yesaya 30 ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia, ya. Berbahagialah mereka yang menanti-nantikan janji Tuhan, karena Tuhan itu pasti akan menepati, akan mendapatkannya, ya. Nah,
Dalam menantikan janji Tuhan ini kita akan bersama belajar kepada para rasul yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 dengan judul Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Jadi ini peristiwa ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, dan apa yang kita lihat di sini ya? Setelah mereka tiba di sana, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah ya. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu, mereka melakukan apa yang dijanjikan Tuhan, diperintahkan Tuhan kepada mereka. Ya, dengan judul tadi menanti-nanti ya, Rasul menanti-nanti ya. Menanti apa? Menantikan janji Tuhan bagi mereka. Jadi mereka sudah berubah. Kalau dulunya mereka itu ketika Tuhan mengatakan, aku Mesias nanti akan disalibkan, akan menderita dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan sampai 3 kali Tuhan memberitakan kepada mereka. Tetapi mereka itu tidak begitu memperhatikan firman Tuhan, ya. Sehingga ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka morat-marit, lari semua. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka kaget. Oh, kok bisa begini gitu ya? Apa yang terjadi gitu ya? Mereka juga tidak menduga kalau Tuhan Yesus bangkit. Nah, padahal Tuhan Yesus sudah berkata. Tetapi kita lihat setelah itu, ya, setelah Tuhan Yesus memberikan kekuatan, pengulangan kembali, mereka menjadi dengar-dengaran. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar kepada mereka. Janganlah kita menyepelekan firman Tuhan. Sekecil apapun mari kita dengar-dengaran. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu bukan untuk orang lain tetapi untuk kita. Mari untuk kita ya. Ini para rasul juga menerapkan firman Tuhan. Janji Tuhan, mereka menantikan janji Tuhan yang diberikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 ya, itu Dr. Lukas penulis kitab Kisah Para Rasul ini menjelaskan dengan secara detail ya, dikatakan di dalam ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Nah, di sini mereka mendengar firman Tuhan dan mereka kemudian benar-benar memperhatikan dan melakukannya. Dengan mereka tidak meninggalkan Yerusalem di situ ya, dan mereka bersekutu di sana, menantikan janji Bapa, menantikan janji Tuhan. Sebenarnya di sini kita melihat ada 2 janji ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Selain itu, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hei orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Jadi yang pertama janjinya bahwa Tuhan Yesus akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Dan janji yang pertama sudah digenapi dengan tercurahnya Roh Kudus pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 gitu ya. Kita bisa membaca di sana. Tetapi kemudian janji yang kedua belum, kedatangan Tuhan Yesus. Dan inilah yang kita nanti-nantikan sebagai murid-murid Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan datang untuk kedua kali untuk menjemput kita semua. Ya. Betapa bahagianya Tuhan mengatakan ketika di dalam Yohanes pasal 14 kalau nggak salah ya, dia katakan, aku akan ke rumah Bapa dan menyediakan tempat, dan setelah selesai nanti aku akan datang untuk menjemputmu. Ya. Betapa bahagianya kita ya. Oleh sebab itu mari kita memegang janji Tuhan ini dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat bagaimana para rasul ini menantikan janji Tuhan. Biar hal ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Di dalam 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Kita melihat di sini yang dilakukan. Jadi ketika mereka menantikan janji Tuhan itu mereka tidak hanya duduk diam ya, tetapi kita melihat ada 3 yang dilakukan, yaitu bertekun, setia, sehati dan bertekun, sehati dan berdoa. Ini yang mereka lakukan ya. Jadi ketika kita juga menantikan saat ini kedatangan Tuhan yang kedua kali, janji Tuhan bagi kita semua, mari kita bertekun, sehati dan berdoa seperti mereka sampai janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah menanti ya. Menanti itu kata orang pekerjaan yang sangat membosankan. Ya. Membuat jenuh ya, menanti itu ya. Tetapi mari kita senantiasa terus menanti-nantikan Tuhan sampai janjinya itu digenapi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan bersama belajar kepada mereka. Ketika mereka menantikan Tuhan itu mereka bertekun. Ya. Dalam bahasa aslinya bertekun itu terus bertekun. Jadi tidak berhenti-berhenti tapi terus. Ya, tidak seperti ini kalau di gereja ya mengikuti Tuhan. Nanti keluar gereja di rumah ya ndak mengikuti Tuhan lagi. Ya hidup sakarepku dhewe, mau misuh-misuh, mau marah-marah, mau porno, mau apa, terserah aku toh, itu ya. Tidak seperti itu. Terus bertekun itu terus dan terus, baik dimanapun, kapanpun ya, itu terus. Arti bertekun itu terus bertekun atau mendampingi atau melayani di samping. Jadi selalu melayani Tuhan, selalu berada di samping Tuhan dan melayani apa yang dibutuhkan Tuhan. Menyediakan apa yang diperlukan Tuhan atau memakai banyak waktu untuk Tuhan. Ya, itu artinya bertekun, ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setia dalam pelayanan kita? Apakah kita terus mengikut Tuhan itu pagi, siang, malam? Ya. Apakah benar-benar hidup kita itu bertekun di dalam Tuhan? Apakah kita benar-benar memakai banyak waktu kita itu untuk Tuhan? Ya. Sudahkah kita seperti itu ya? Memakai banyak waktu kita itu untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini. Kita gunakan apa waktu kita sehari-hari? Kita gunakan untuk apa hidup kita, waktu-waktu kita? Mari kita kembali melihat, sudahkah kita bertekun di dalam Tuhan? Ya.
Ada contoh di dalam Alkitab yang mereka tidak mendapatkan janji Tuhan karena dia tidak bertekun di dalam Tuhan, yaitu Saul. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan 14 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu dan orang Israel untuk selama-lamanya, atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Saul sebenarnya dia akan menjadi raja untuk selamanya atas Israel. Ya. Tetapi kemudian dia ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak tekun menantikan Samuel. Pada waktu itu dia berperang dengan bangsa Filistin sudah mendesak. Ya. Dia sudah berjanji dengan Samuel untuk Samuel datang untuk memohon pertolongan Tuhan. Tetapi ternyata bahwa Samuel pada waktunya itu belum datang gitu ya. Kemudian dia mengambil alih untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan menegur dia. Kamu itu bodoh ya katanya. Jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh karena kita tidak bertekun di dalam Tuhan. Ya. Kita akan kehilangan apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita ketika kita tidak bertekun di dalam Dia. Ya. Nah, ada contoh juga ya di dalam ilustrasi ya, binatang yang tercepat di dunia yaitu macan tutul Afrika. Dia adalah tercepat di dunia ya. Jadi kecepatan larinya itu 70 mil per jam ya. Sangat cepat. Tetapi mengapa dia sering tidak dapat buruan? Karena dia gampang lelah ya. Ketika dia mengejar rusa, lari sebenarnya cepat ya. Tetapi karena rusa ini terus berlari, dia tidak kuat ya, karena jantungnya macan tutul Afrika ini kecil, sehingga dia gampang lelah dan kemudian dia berhenti dan akhirnya dia kehilangan buruannya ya, seringkali kehilangan buruannya. Nah demikian juga kalau kita ini sering lelah, sering berhenti mengikut Tuhan, tidak bertekun, tidak terus menerus ya, kita akan tidak mendapatkan janji dari Tuhan tadi, tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, di situ tentang seorang janda yang dia tidak punya apa-apa, tetapi dia terus bertekun, ya, meminta pertolongan kepada tetangganya yang seorang hakim. Dia terus datang bertekun sampai dia mendapatkannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, tidakkah Tuhan akan juga menolong kepada engkau orang yang bertekun kepadanya? Ya. Mari kita terus bertekun sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Juga termasuk para murid pada waktu itu. Tuhan tidak berkata kapan pencurahan Roh Kudus itu. Mungkin mereka juga bertanya-tanya. Satu hari berdoa, berkumpul bersama, kok kayaknya apa-apa ya. Hari kedua, hari ketiga, kok enggak ada apa-apa. Sampai hari ke-4, 5, 6, 7. Wah, apa enggak lama itu? Ya. Di sini kita juga mengadakan doa. Kebanyakan ya malas ya. Buat apa? Ya gitu. Mau berdoa kok suwimen gitu ya, saat padahal 1 jam saja, seharusnya itu doa itu 1 jam ya, 1 jam saja kok suwimen gitu ya. Lalu kalau apalagi berdoanya 10 hari ya, wah
tiap hari berdoa, kesel. Iya. Nah, ini ya kurang bertekun. Para murid itu bertekun ya. Sampai akhirnya pada hari yang ke-10 ya, bahwa benar-benar bahwa Tuhan itu menepati janjinya dan mencurahkan Roh Kudusnya atas murid-murid, sehingga mereka mempunyai kuasa ketika memberitakan Injil Tuhan ya. Nah, marilah kita terus bertekun ya. Di dalam kitab Wahyu di dalam Kolose pasal 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya ya. Rasul Paulus mengingatkan kita harus bertekun dalam iman kita kepada Tuhan ya. Jangan mau tergeser sedikit pun katanya. Kita harus teguh dan tidak bergoncang dalam iman kita ya. Dalam pengharapan iman, dalam pengharapan Injil di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lihat sangat menyedihkan, berapa banyak orang sudah meninggalkan Tuhan. Banyak alasannya. Rasa katanya enggak ada damai lah, di sini ada damai. Terus pengikutnya mungkin kok banyak orang sana ya. Terus jadi wong Kristen ra entuk jodoh gitu. Orang Kristen ndak enak, harus hidup jujur dan lain sebagainya. Banyak alasan. Tetapi sesungguhnya orang yang telah bergeser imannya itu mereka adalah orang yang sangat rugi dalam hidupnya. Ya. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Kitab Wahyu ini menggambarkan tentang akhir zaman. Apa yang penting pada akhir zaman dalam kehidupan ini? Yaitu bahwa kita bertekun ya. Bertekun dalam menuruti perintah Tuhan dan bertekun dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus. Ini hal yang penting buat kita. Ya. Hal yang sangat penting buat kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 3b dikatakan, ayat 36 ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi kita itu memerlukan ketekunan dalam hidup ini untuk memperoleh janji yang Tuhan telah berikan. Tanpa ketekunan kita akan kehilangan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dalam dalam iman ya. Dan kita kan baca saja ya dalam Yakobus 1 ayat 24 dan biarlah ketekunan itu meroleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Nah, ternyata bahwa ketekunan itu tidak mudah ya. Ketekunan itu sulit. Karena apa? Ketekunan itu dihasilkan dari pencobaan. Ya, dikatakan di sini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan itu dihasilkan dari pencobaan-pencobaan. Jadi kalau kita mengalami pencobaan ya, bahkan orang mengatakan gak enak ya jadi wong Kristen, pencobaan yang satu, pencobaan yang lain, pencobaan yang, biarlah kita ingat bahwa Tuhan itu tidak mencobai melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan. Dan biarlah kita ingat ya, pencobaan yang kita alami itu akan menghasilkan ketekunan di dalam hidup kita. Dan ketekunan apabila kita pelihara terus akan menghasilkan
kesempurnaan iman kita, ya. Sehingga kita tidak berkekurangan apapun, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka, ya. Demikian juga hendaknya kita menantikan Tuhan itu dengan bertekun, janjinya dengan bertekun. Kemudian dikatakan dengan sehati, ya. Di dalam Kisah Para Rasul tadi kita melihat dengan sehati. Semua bertekun dengan sehati. Sehati bisa dikatakan dengan kata satu hati, ya. Sehati itu kata lainnya satu hati, ya. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, ya. Jadi kalau kita seorang diri itu gampang dikalahkan, tetapi apabila kita berdua, bertiga akan kuat, ya. Lidi kalau satu gampang dicoklek, apabila sapu lidi dipatahkan tidak akan mudah, ya. Kertas bila 1 lembar gampang disobek, tetapi kalau 1 buku bagaimana kita merobeknya, ya. Tidak akan bisa, ya. Oleh sebab itu perlu kesehatian, ya. Itu firman Tuhan bagi kita. Di negara kita juga kita bersyukur mempunyai semboyan, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Meskipun berbeda-beda negara kita, ya. Ada berbagai macam bangsa, ada berbagai macam suku, ada berbagai macam bahasa, kebudayaan, agama, ya. Tetapi kita disatukan dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Ya, dikatakan kalau kita bersatu kita akan teguh, itu, ya. Dan kalau kita bercerai kita akan runtuh, kita akan mudah dikalahkan. Ketika Tuhan Yesus dituduh oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu itu mengusir setan dengan kuasa setan, ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kalau setan mengusir setan, ya namanya negaranya berpecah-pecah dan mereka tidak akan kuat, ya. Tuhan Yesus mengatakan begitu, ya. Di dalam perpecahan itu akan menjadi suatu kelemahan dan mudah dikalahkan, tetapi dalam persatuan itu akan menjadi kekuatan. Oleh sebab itu mari kita bersatu, ya. Jangan kita berpecah-pecah, tetapi kita lakukan persatuan. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 11b, Rasul Paulus menasihati, terimalah nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Mari kita bersatu, ya. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Karena apabila kita sehati sepikir, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Mari kita lakukan ini, ya. Karena di situ Tuhan akan menyertai kita. Di dalam kitab Mazmur juga dikatakan, Mazmur 133, betapa indahnya, ya. Apabila kita hidup bersama, rukun bersama, dikatakan di situ Tuhan akan mencurahkan berkat dan kehidupan, ya. Mari kita bersatu, ya, jangan kita mementingkan diri sendiri, jangan berpecah satu dengan yang lain, tapi usahakanlah untuk kesatuan, karena di situ Tuhan akan mencurahkan berkatnya, ya. Makanya kadang orang tua bilang, oh tukaran berkatnya hilang, ya. Ini karena firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kalau kita tidak bersatu, berpecah-pecah, ya, bagaimana Tuhan bisa mencurahkan berkatnya di situ? Tetapi orang yang bersatu, Tuhan senang dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya serta kehidupan ada di situ. Ya, jangan suka bertengkar, jangan suka, tetapi bersatulah, bersehatilah. Mengapa kita itu sering bertengkar, ya? Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 di situ dituliskan, ya. Yakobus pasal 4
Dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, ini satu ayat dulu aja. Jadi seringkali bahwa tidak adanya kesatuan pertengkaran itu karena hawa nafsu kedagingan kita. Juga di dalam ayat 4, hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi hawa nafsunya, keinginan kedagingannya itu terjadi karena mereka itu cinta dunia, bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat mencintai dunia, harta benda dan segala yang kemewahan yang ada di dunia ini, kita menjadi musuhnya Allah, ya. Dan kita saling memusuhi satu dengan yang lain. Itu ciri dosa, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menegur, Adam, apa yang kamu lakukan? Itu gara-gara perempuan itu. Dia menuduh Hawa. Hawa, apa yang kamu lakukan? Itu ular itu yang menyebabkan, ya. Tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi menyalahkan yang lain. Ya, mementingkan diri sendiri, ya. Ini penyebabnya, ya, bahwa hawa nafsu kedagingan karena percintaan atau persahabatan dengan dunia yang juga menyebabkan kesombongan dalam hidup manusia, ingin unggul dari yang lain, ya, sehingga terjadi perpecahan. Ya, oleh sebab itu biarlah kita akan mengusahakan di rumah, di dalam keluarga kita, di dalam gereja, mari kita menciptakan persatuan itu. Dan persatuan itu dapat diciptakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Lawannya, ya. Kalau kita hidup dalam kedagingan, dunia, cinta dengan dunia ini, kita akan menjadi perpecahan, pertengkaran. Tetapi di dalam Filipi pasal 1 ayat 4 dikatakan, Filipi pasal 2 ya, bukan 1. Filipi pasal 2. Dan janganlah tiap-tiap orang, mulai ayat 1 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, ini perbedaannya. Kalau kita bersahabat dengan dunia, cinta dunia, kita akan hidup dalam hawa nafsu, bertengkaran, ya, mementingkan diri sendiri, menyombongkan diri. Kita melihat diri kita seperti apa kita, gitu ya. Apakah kita sudah sehati sepikir dengan saudara-saudara kita, ataukah kita seperti yang difirmankan Tuhan, disarankan oleh Tuhan. Jadi karena dalam Kristus, ya, kalau kita di dalam Kristus, ya, tanpa Kristus kita tidak akan bisa. Karena kita perlu Tuhan Yesus menolong hidup kita. Karena Tuhan Yesus mempunyai sifat seperti ini, saling menasihati, saling menghibur satu dengan yang lain. Ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menganggap yang lain lebih utama, tidak mengunggulkan diri seperti tadi, ya. Nah, ini, ya. Mari kita mengundang Tuhan Yesus di dalam hidup kita, agar kita bisa sehati, ya. Tanpa Tuhan Yesus rasanya tidak mungkin. Ya, mungkin bisa hanya hanya untuk tutup supaya dilihat baik, gitu ya. Tetapi setiap orang yang bersahabat dengan dunia, dia akan mementingkan hawa nafsunya, dan terjadilah pertengkaran, percekcokan dan perpecahan, ya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita akan senantiasa dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kemudian yang ketiga, apa yang mereka lakukan yaitu berdoa. Arti berdoa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permohonan
atau permohonan harapan, permohonan permintaan atau permohonan pujian kepada Tuhan. Ya. Jadi berdoa itu mengharapkan sesuatu kepada Tuhan itu doa, atau meminta sesuatu kepada Tuhan itu doa. Doa itu juga artinya memberi pujian kepada Tuhan, itu artinya doa. Jadi doa itu menunjukkan bahwa kita ini lemah, ya, kita itu tidak mampu. Lalu kita itu memohon kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita ini manusia hina dan Tuhan itu adalah Allah yang mulia. Ini doa, artinya doa. Dalam kekristenan doa artinya adalah nafas, berdoa adalah nafas kehidupan. Artinya kalau kita tidak berdoa, pasti iman kita akan mati nanti. Makanya kita harus berdoa, ya. Kemudian doa merupakan komunikasi dua arah, itu arti berdoa. Artinya berdoa itu tidak kita ngomong sendiri, tetapi dalam doa itu Tuhan menanggapi. Kadang-kadang Tuhan itu menjawab doa kita itu dengan mengingatkan kita akan firman-Nya dalam pikiran kita, sehingga memberikan kekuatan, penghiburan dalam hidup kita, gitu ya. Komunikasi dua arah. Bagi orang Kristen doa juga merupakan sarana di mana Tuhan itu melakukan mujizat-Nya. Ya. Oleh sebab itu kita penting berdoa, ya. Bagaimana caranya berdoa? Seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 1 dan 7 di situ, yaitu dengan tidak jemu-jemu. Ya, dengan digambarkan tentang seorang janda yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan masalahnya. Kemudian dia minta tolong kepada hakim yang adalah tetangganya itu tadi, ya. Lalu dia datang terus, Pak Hakim tolonglah saya, Pak Hakim tolonglah saya. Nah itu artinya kita harus berdoa itu dengan tekun gitu, ya. Terus berharap kepada Tuhan, jangan berharap yang lain, ya. Kadang-kadang ada orang supaya kuat, ya ada Tuhan, ya ada makco, ada kongco, apa ya, ada banyak. Atau mungkin ada Mbah Yot di kuburan, ya. Nah, doanya kepada bermacam-macam, ya. Tapi tidak, Tuhan menginginkan bahwa kita itu tidak jemu-jemu hanya kepada Tuhan. Atau kalau sakit tidak sembuh-sembuh, ayo ke dukun aja gitu. Kepada alternatif yang lain, ya, yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya. Tidak seperti itu, tetapi Tuhan inginkan kita berdoa kepadanya itu dengan terus-menerus, dengan tidak jemu-jemu, terus berharap kepada Tuhan. Kemudian berdoa di dalam Lukas pasal 18 ayat 13 sampai 14, yaitu dengan rendah hati, yang digambarkan oleh orang Farisi dan ahli pemungut cukai, ya. Di mana pemungut cukai itu dengan rendah hati dia mengakui dosanya, kesalahannya kepada Tuhan, dan dikatakan bahwa Tuhan mendengar doanya, ya. Makanya kita harus dengan rendah hati, dan kemudian dalam Matius 21 ayat 22 yaitu dengan iman. Kita harus berdoa itu dengan iman, ya. Tanpa iman, ya, kita tidak mungkin, ya, berharap pada Tuhan, dan doa kita tidak akan terjawab, ya. Nah, doa ini juga adalah gambaran gaya hidup dari Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 5 ayat 16 dan Markus pasal 1 ayat 35, kita melihat di situ, ya, bagaimana Tuhan Yesus pagi-pagi sekali berdoa. Setelah mengajar, Tuhan Yesus berdoa, ya. Bahkan berdoanya itu tidak hanya sebentar, ya. Bahkan dari petang ketika Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya disuruh menyeberang. Itu petang. Sehingga sampai jam 3 petang, sampai jam 3 pagi, ketika murid-muridnya itu ada gelombang di danau itu, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Jadi doa itu adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan kita. Mari kita meneladani Tuhan dengan suka berdoa, terus berdoa. Dan juga dikatakan di dalam Markus pasal 14 ayat 37, Tuhan Yesus mengatakan, tidak bisakah kamu berdoa 1 jam? Jadi rasanya Tuhan itu ingin 1 jam ini adalah suatu minimal doa kita harusnya dalam tiap hari. Dengan memuji, menyembah,
memohon pada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Mari kita belajar ya untuk berdoa ya. Dan manfaat doa bagi kita, kita akan melihat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dikatakan di situ, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi doa itu adalah sarana di mana Tuhan itu memulihkan hidup kita. Itu. Lalu di dalam Matius 26 ayat 41, dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi doa itu merupakan pertolongan bagi kita supaya kita tidak jatuh ya. Memberikan kekuatan kepada kita supaya tidak jatuh ya. Karena daging kita itu lemah ya, gampang disesatkan oleh iblis ya. Kemudian juga di dalam Lukas 22 ayat 43 itu pengalaman Tuhan Yesus, bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa di dalam Lukas 22 ayat 3, di situ malaikat datang untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, doa itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Di dalam Lukas 21 ayat 36, Lukas 21 ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi berdoa itu menolong, memberi kita itu kekuatan ya, memberikan kekuatan dan menolong kita untuk bertahan ya pada akhir zaman ini ya. Nah, oleh sebab itu marilah kita bersama selalu berdoa. Dan ayat yang terakhir di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus, karena mengapa kita berdoa ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah itu kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju silahkan keadilan. Kakimu berkasut dan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan ya. Jadi mengapa kita harus berdoa? Karena lawan kita itu bukan sembarangan. Lawan kita adalah roh-roh penguasa-penguasa di udara ya, kuasa-kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kita perlu berdoa, kekuatan yang daripada Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, inilah firman Tuhan bagi kita semua dalam menantikan janji Tuhan bagi kita semua, kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita bertekun, sehati dan senantiasa berdoa. Amin. Kita akan bersama menyanyikan pujian Selidiki Aku. Mari kita akan menyelidiki hati kita, membawa hidup kita
apa yang kurang dalam hidup kita, dan kita mohon kepada Tuhan untuk memperbaiki hidup kita. Mari kita berdiri, kita menyanyikan Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah Selidiki aku, mari kita hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, dan menilai hidupku, tersembunyi bagimu. Aku yang tak Bapa, kami kembali datang kepadamu Tuhan, dan membawa kami hidup kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni jika mungkin kami kurang Tuhan di dalam Engkau, dalam pengiringan kami kepadamu, dalam ketekunan kami, dalam kesehatian kami, dalam doa kami. Kiranya Tuhan mengampuni dan menolong kepada kami, memperbaiki dan memperbarui kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup berkenan kepadamu Tuhan. Dan sehingga pada sampai saatnya Tuhan, kami boleh menantikan menerima janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur untuk Tuhan firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan akan memberkati. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat datang dengan segala alasan apapun, kiranya Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas mereka, menolong kepada mereka untuk bersatu dengan kami beribadah kepadamu dan diberkati di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk negara kami Indonesia ini Tuhan,
Kiranya Tuhan berikan keamanan, ketentraman, berkat-Mu yang berlimpah bagi bangsa kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dalam hikmat pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam segala apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Biar kita bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.